Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lavania dari tingkat 2A dengan NIM 20018. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan tahap-tahap atau cara menggunakan Nanda Niknoh dan SDKI, SLKI dan SIKI. Dan di sini saya sudah mempunyai kasus, yaitu pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Sakit Ambara atas nama ANDA mengeluh nyeri tenggorokan pada saat menelan. Lalu nyerinya seperti tertusuk-tusuk dan saat menelan makanan terasa mual, wajah tampak meringis dan kesakitan. Lalu berat badan pasien pada saat sebelum sakit yaitu 55 kg dan sekarang saat sudah sakit menjadi 50 kg. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian buku Nanda. Buku Nanda ini berisi tentang diagnosa keperawatan sesuai dengan keluhan dan hasil pemeriksaan. Tadi yang saya sudah ambil kasusnya ya, yaitu mengambil diagnosa gangguan menelan. Dan untuk caranya, pertama-tama buka dulu daftar isi. Lalu setelah itu kita cari di domain 2 nutrisi, karena diagnosanya yaitu yang saya dapatkan dari kasusnya yaitu gangguan menelan. Domain 2 nutrisi kelas 1, dibuka halamannya, halaman 170. Ini ya sudah ada di domain 2 kelas 1 dengan kode diagnosis yaitu 00103. Di sini ada gangguan menelan dengan defisit, yaitu batasan karakteristik yang saya ambil dari kasus gangguan menelan, yaitu batuk sebelum menelan dan mengunyah tidak efisien ya. Lalu ada faktor yang berhubungan yang dapat diambil di sini dan populasi berisiko. Kondisi terkaitnya yaitu malnutrisi, energi, protein. Lalu setelah selesai dari sini, saya akan membuka buku. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke buku NIC atau Nursing Intervention Classification untuk melakukan intervensinya. Seperti biasa, pertama-tama kita buka daftar isi. Lalu saya buka pada bagian 6 intervensi yang dikaitkan dengan diagnosa Nanda 1455, yaitu pada halaman 552 dengan menelan gangguan seperti kasus yang sudah saya dapatkan. Lalu setelah itu kita buka halaman 552. Di sini sudah ada ya menelan gangguan dengan intervensi keperawatan yang sesuai dengan kasus tersebut, yaitu terapi menelan. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke daftar isi. Lalu di sini kita akan mencari terapi menelan. Di sini ada terapi menelan pada halaman 441.
dengan bagian 3. Lalu kita akan buka halaman 441. Sini sudah ada ya terapi menelan. Lalu aktivitas yang saya sudah dapatkan dan menurut saya itu dapat sesuai dengan kasus yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, kolaborasi dengan anggota tim kesehatan yang lain, misalnya terapis okupasional, ahli patologi wicara, dan ahli diet, untuk menyediakan rencana terapi yang berlanjut bagi pasien. Lalu ada juga untuk poin berikutnya, yaitu kolaborasi dengan ahli terapi wicara untuk menginstruksikan pada keluarga pasien mengenai program latihan menelan. Lalu bantu pasien untuk berada pada posisi duduk selama 30 menit setelah makan dan selesai makan. Dan ada poin lainnya, yaitu monitor tanda-tanda kelelahan selama makan, minum, dan menelan. Baik, sudah selesai. Baik, karena tadi kita sudah selesai dengan buku NIC, lalu kita lanjut ke buku NOC, yaitu Nursing Outcome Classification, untuk pengukuran outcome kesehatan. Di sini pertama-tama kita buka dulu daftar isinya. Lalu kita buka di bagian 4, yaitu pola kesehatan dengan diagnosa keperawatan aktual yang sesuai dengan kasus kita, yaitu menelan gangguan, pada halaman 639. Lalu setelah itu kita buka halaman 639. Di sini sudah ada ya menelan gangguan dan outcome tambahan untuk mengukur batasan karakteristiknya, yaitu tingkat nyeri. Lalu kita kembali lagi ke daftar isi. Dengan bagian 3 outcome, di sini ada tingkat nyeri pada halaman 577. Lalu kita buka halaman 577. Di sini sudah ada tingkat nyeri halaman 577. Di sini skala outcome keseluruhannya, yaitu nyeri yang dilaporkan dipertahankan pada skala 3 atau sedang, lalu ditingkatkan ke skala 4, yaitu ringan. Lalu ada poin skala outcome lainnya, yaitu mengeringit dipertahankan pada skala 2 atau cukup berat, lalu ditingkatkan ke skala 4 atau ringan, dan ada mual yang dipertahankan pada skala 3 atau sedang, lalu ditingkatkan ke skala 5 atau tidak ada. Baik, sudah selesai pada buku Nanda Niknok. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke 3S. Dan pertama-tama saya akan melakukan diagnosanya menggunakan buku SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Pertama-tama kita buka daftar isinya dulu. Lalu kita cari masalah yang sesuai dengan kasus tersebut, yaitu defisit nutrisi, yang berada pada halaman 56.
Sini sudah ada halaman 56 dengan subkategori nutrisi dan cairan yang berhubungan dengan penyebab ketidakmampuan menelan makanan dan ketidakmampuan mencerna makanan, lalu ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi. Tandai dengan gejala dan tanda mayor, subjektifnya tidak tersedia, lalu objektifnya yaitu berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Setelah itu, kita akan buka SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia untuk menentukan intervensi. Lalu kita buka daftar isi, bagian tautan, lalu kita cari masalah yang didapat. Sudah ya, di sini terdapat pada halaman gangguan menelan, yaitu pada halaman 462. Di sini ada intervensi utama, dukungan perawatan diri, makan atau minum, lalu ada intervensi pendukungnya, yaitu manajemen nutrisi. Lalu kita kembali lagi ke daftar isinya, kita cari. Sudah, di sini sudah terdapat pada halaman 200. Di sini ada manajemen nutrisi dengan kode I03119 dengan definisi mengidentifikasi dan mengelola asupan nutrisi yang seimbang. Lalu ada tindakan observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Lalu kita pilih sesuai kebutuhan pasien. Di observasi, identifikasi status nutrisi, lalu pada terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Lalu bagian edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu. Serta kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Untuk menentukan luarannya, kita buka dulu. Di sini sudah ada gangguan menelan pada halaman 159. Pada halaman 159, gangguan menelan, luaran utamanya status menelan. Luaran tambahannya status nutrisi. Lalu kita kembali lagi ke daftar luaran keperawatan, daftar isinya yang tadi yaitu status nutrisi. Status nutrisi. Sini sudah ada pada halaman 121. Lalu kita buka halaman 121. Sini sudah ada halaman status nutrisi, halaman 121. Definisinya, keadekuatan asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, ekspektasi membaik, kriteria hasil, porsi makan yang dihabiskan, cukup menurun pada skala 3, lalu ke cukup meningkat pada skala 5, dan pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat menurun pada skala 1, lalu ke cukup meningkat pada skala 4. Sekian video yang dapat saya sampaikan, cara untuk mengaplikasikan Nandanikno, SDKI, SIKI, dan SLKI. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.